Dalam riwayat yang lain lagi diceritakan, qala Rasulullah qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafahah. Nabi telah menyampaikan bahwa orang-orang Yaman telah datang kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang pertama yang mengamalkan untuk saling berjabatan tangan. Jadi Nabi telah menyampaikan bahwasanya orang yang mengamalkan untuk berjabatan tangan itu setiap kali ketemu itu adalah orang Yaman. Nabi telah menyampaikan itu walaupun belum terjadi dulunya, tapi Nabi sudah menyampaikan bahwa orang-orang Yaman telah datang kepada kalian. Maknanya orang Yaman itu akan membawa sifat seperti ini. Orang Yaman itu akan datang kepada kalian dan dia mempunyai amalan saling berjabatan tangan di antara mereka ketika bertemu. Sekejap salam, sekejap salam. Itu kebiasaan orang Yaman. Makanya orang Indonesia terbawa macam itu. Karena yang datang ke Indonesia untuk mendakwahkan agama Islam itu termasuk di dalamnya yang awal itu orang Yaman. Cuma dalam bahasa sejarah kita pedagang dari Yaman, dari Gujarat, bahasanya seperti itu. Padahal yang menyampaikan Islam ke Indonesia yang pertama awal dulu adalah orang Yaman, orang Gujarat. Makanya terbiasa orang Indonesia. Beda dengan orang Arab, beda dengan orang Mekah, orang Madinah, beda. Kalau mereka bertemu dengan kita, begitu kita ucapkan assalamualaikum, dia pun jawab waalaikumsalam, peluk aja langsung dia tuh. Sampai kadang-kadang badan kita ini tegaso bunyi pula, krek-krek kata dia kan. Memang itulah model dia. Kadang kepala awak pula di. Tapi bagi orang Indonesia hal yang seperti itu, aduh mak buang aja. Tapi bagi mereka itu satu hal yang baik. Kadang dipegang janggutnya, masya Allah. Nah, itu suatu hal yang akrab, mereka menganggap. Kalau gitu kan lain sikit dipegang. Ini kebiasaannya. Jadi orang Yaman membiasakan. Jadi sebab Nabi sudah sampaikan akan datang kepada kalian itu orang yang mengamalkan saling berjabatan tangan manakala bertemu. Ini orang Yaman. Makanya orang Indonesia sering melakukan hal yang seperti itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan, idza ukhbiruka bihi illa ayyakuna sirran. Ada satu orang sahabat bertanya, inni uridu an as'alaka an hadisi min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala idzan ukhbiruka bihi illa ayyakuna sirran. Qultu innahu laysa bisirrin. Hal kana Rasulullah yusafihukum idza laqitumuhu? Qala ma laqituhu qattu illa safahani. Wa ba'atha ilayya dzata yaumin wa lam akun fi ahli falamma ji'tu ukhbirtu annahu arsalali fa ataituhu wa huwa ala saririhi faltazamani fakanat tilka ajwada wa ajwadan. Abu Dzar telah ditanya tentang perkara musafahah, berjabatan tangan. Semula diperkirakan oleh Abu Dzar karena ada satu orang yang ingin bertanya, aku ingin bertanya tentang Rasulullah, tentang hadis Rasulullah. Kata Abu Dzar, kalau yang rahasia tak nak aku jawab. Kata Abu Dzar seperti itu. Kalau yang rahasia tak nak aku jawab. Kata orang itu, bukan rahasia, aku nak bertanya, apakah Rasulullah berjabatan tangan saat kalian bertemu dengan beliau? Jadi kalau sahabat bertemu dengan Rasulullah, apakah Rasulullah berjabatan tangan dengan kalian? Maka Abu Dzar menjawab, aku tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW kecuali beliau menjabat tanganku. Maknanya kalau Rasulullah bertemu dengan Abu Dzar, maka Rasulullah dan Abu Dzar ini berjabatan tangan. Tak pernah tidak, kecuali kata Abu Dzar, suatu hari Rasulullah mengutus satu orang kepadaku. Pada waktu itu
Aku tidak ada di rumah. Setelah aku kembali dari rumah, maka aku dikabari bahwa utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang. Maka Abu Dzar pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Nabi sedang dalam pembaringan. Kemudian Abu Dzar dipanggil masuk. Ketika Abu Dzar masuk ke pembaringan, di dekat pembaringan Nabi, di kamar Nabi, maka ketika itu Nabi tidak menjabat tangan Abu Dzar, melainkan memeluk Abu Dzar. Kata Abu Dzar, pelukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih indah dari jabatan tangannya. Hadis ini menjelaskan bahwa manakala kita sudah berpelukan dengan saudara kita dengan kasih sayang, maka jabatan tangan ini menjadi gugur. Karena yang lebih utama itu kalau sesekali bertemunya atau ada sesuatu yang menggembirakan itu berjabatan tangan dengan berpelukan. Umpamanya ada kawan kita baru pulang dari tanah suci, karena kita gembira bisa ketemu lagi, umpamanya langsung berpelukan. Bukan berarti berjabatan tangan ini menjadi gugur, tidak. Cuman ketika berpelukan yang seperti itu menyebabkan kemesraan ketika berjabatan tangan itu belum seberapa dibandingkan dengan berpelukan. Hasilnya itu lebih kuat untuk persaudaraan, lebih baik untuk persaudaraan kaum muslimin kalau bertemu dalam keadaan seperti itu. Sekarang yang jadi permasalahan bukan berjabatan tangan secara umum. Yang menjadi permasalahan di kalangan ulama adalah berjabatan tangan dengan masa tertentu. Di antaranya selepas sholat. Di antaranya selepas sholat. Secara umum berjabatan tangan atau musafahah sunnah. Secara umum sunnah. Tapi pada kondisi tertentu ada para ulama yang menjelaskan bahwa perkara itu bid'ah. Maksudnya perkara itu tidak pernah dibuat oleh Nabi dan sahabat. Sehingga dengan perkataan bid'ahnya itu ada sebahagian kaum muslimin yang selepas sholat tak hendak dia salaman. Apakah para ulama sepakat semuanya tentang perkara itu? Jawabannya tidak. Di antaranya, wa amma hadhil musafahah al-mu'tadah ba'da salati subhi wal asri faqad dzakara Syekhul Imam Abu Muhammad bin Abdussalam rahimahullah annaha minal bid'il mubahah wa la tusafu bikarahatin wala istihbabin wa hadzal ladzi qalahu Hasan wal mukhtar ayyuqalu in safaha man kana ma'ahu qabla shalah fa mubahatun kama dzakarna wa in safaha man lam yakun ma'ahu qablaha fa mustahabbatun li'anna al musafaha indal liqa sunnatun bil ijma'. Kata Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab, Imam Nawawi telah mengatakan bahwa adapun bersalaman yang biasa dikerjakan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, ini kan waktu tertentu nih maksudnya. Asal selepas sholat subuh dan selepas sholat asar salaman. Berjabatan tangan, maksud saya salaman itu adalah berjabatan tangan. Maka Imam Nawawi rahmatullah alaih telah menjelaskan berjabatan tangan setelah sholat subuh dan asar. Beliau mengutip kata Imam Abu Muhammad bin Abdussalam. Jadi Imam Al-Iz, Imam Abdussalam, beliau menyebutkan bahwa perkara itu termasuk bid'ah yang dibolehkan, yang tidak disifatkan sebagai perbuatan yang dibenci dan tidak pula dianjurkan. Jadi bid'ah ini, berjabatan tangan setelah sholat asar dan setelah sholat subuh ini tidak ada perintahnya
dan tidak ada larangannya. Maknanya perkara itu kalau tidak ada perintah, tidak ada larangan, mubah hukumnya. Karena hukum dalam Islam itu kalau ada perintah, hukumnya dua, wajib dan sunat. Kalau ada perintahnya, maka hukumnya itu ada dua, wajib dan sunat. Kalau ada larangannya, hukumnya itu dua, haram, makruh. Kalau tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, hukumnya mubah. 5 hukum dalam Islam. Jadi 2 dalam perintah, 2 dalam larangan, 1 tidak dalam perintah dan tidak dalam larangan. Jadi kalau tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, hukumnya boleh. Maka itu yang menjadi landasan dari Imam Abdus Salam. Kemudian dilanjutkan lagi, dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi rahmatullah alaih. Perkataan ini merupakan perkataan yang bagus dan menjadi pilihan bagi Imam Nawawi dan ulama yang sepakat dengan Imam Nawawi bahwa seseorang yang bersalaman setelah sholat, seorang yang berjabatan tangan setelah sholat, secara umum, bukan sholat subuh dan asar saja, secara umum setelah sholat dia berjabatan tangan dengan orang yang bersamanya, manakala dia ini sudah bersalaman ketika tadi sampai, ketika bertemu pertama sekali sudah bersalaman, kemudian sholat berada di sampingnya lagi, setelah sholat dia bersalaman lagi dengan dia, perkara itu boleh dikerjakan. Manakala dia bertemu di dalam sholat, kemudian belum berjabatan tangan, kita sudah berpisah, kemudian datang ke masjid ini lagi, sholatnya bersebelahan, tapi belum berjabatan tangan waktu pertama datang, ataupun sampai sholat selesai belum ada berjabatan tangan. Jadi begitu mau berpisah berjabatan tangan, ataupun ketika bertemu berjabatan tangan, maka perkara ini adalah mustahab karena sesuai dengan kehendak dari riwayat yang sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ijma dari kalangan para ulama. Kalau sedang bertemu, ketika bertemu dan ketika akan berpisah, berjabatan tangan itu ijma para ulama. Sepakat mengatakan bahwa perkara itu sunnah. Apakah di dalam sholat, apakah di dalam kondisi yang lain. Pokoknya ketika bertemu dan ketika akan berpisah, berjabatan tangan, maka perkara itu mustahab, dianjurkan. Tapi kalau sudah bertemu ini tadi, sudah bertemu, belum lagi berpisah, salaman lagi, perkara itu diperbolehkan.